Sekarang kita akan belajar bagaimana memberikan tekstur ke dalam objek kita. Pemberian tekstur di dalam 3ds Max artinya kita memberikan atau menempelkan material ke dalam objek. Dan material itu bisa Anda buat sendiri. Ya. Jika Anda ingin membuat atau memberikan tekstur, Anda bisa mengklik pada menu rendering dan pilihlah material editor atau ada shortcut M ya untuk menampilkan material editor. Atau Anda juga bisa di dalam toolbar Anda pilih material editor. Di dalam kotak dialog material editor Anda bisa menemukan ya standarnya material itu berupa sphere ya dengan warna standar yaitu abu-abu tua. Dan disinilah nanti yang Anda akan meramu material Anda sendiri. Ya, Anda juga akan menemukan menu material. Seperti Anda bisa meng-get material, ada navigation, ada option, dan utility. Pada bagian sebelah kanannya, Anda bisa menampilkan objek material, ya, bentuk material itu bisa seperti silinder, bisa juga seperti kub, ya, atau kotak, kubus. Ini bisa menampilkan backlight untuk material Anda, background ya. Demikian jika Anda membuat suatu material yang transparan dengan bantuan background ini bisa ditampilkan. Lalu ada UV tiling, color check, dan di bagian option kalau saya klik ya, ini option, Anda bisa menampilkan slot material sekarang berada pada bagian 3x2 ya, 3x2. Anda bisa tampilkan 5x3 seperti ini, 6x4 seperti ini. Jadi banyak sekali ya material-material yang bisa Anda ramu ke dalam sini. Saya akan kembalikan ke 3x2. Pada tombol di bagian bawah sini Anda akan menemukan tombol seperti Get Material, memasukkan material ke dalam scene, memasukkan material ke dalam seleksi objek kita, menghapus atau mereset ya material yang sudah kita buat. Lalu Anda bisa memasukkan material ke dalam library, menampilkan material secara langsung di dalam viewport. Jadi kalau Anda sudah memasukkan material ke dalam objek, Anda bisa melihatnya secara langsung dengan memakai show map in viewport. Ada baiknya saya akan membuat dulu sebuah benda dan mengapply material ke dalamnya agar Anda bisa lebih jelas ya melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam meramu sebuah material. Saya akan membuat objek terlebih dahulu. Mungkin saya akan mencoba membuat sebuah objek teapot ya di dalam top viewport seperti ini. Saya akan buka kembali material editor. Nah, saya akan memilih material pertama nih, yang standar ya. Lalu yang saya lakukan, saya akan mengklik tombol Get Material. Nah, Anda akan melihat satu kotak dialog bernama material atau map browser. Di sini terdapat material-material ataupun map yang disediakan. Ya, kalau Anda mau melihat secara lebih tampilan yang lain, bisa model seperti ini. Ya, lebih jelas. Ini. Dan yang lebih besar lagi, ikon-ikon yang diperlihatkan. Anda tahu bahwa di sini ditulis adalah material atau map browser. Jadi Anda bisa aktifkan materialnya saja. Jadi inilah material-material yang disediakan ya, ada yang standar, ada yang model landscape. Itu bisa Anda terapkan pada objek Anda. Architectural. Lalu kalau bagian mapnya Anda akan melihat seperti ini ya. Seperti ada cellular, terus ada den untuk membuat timbul suatu permukaan. Ini bisa kita lakukan dengan den. Juga ada beberapa gambar bitmap ya di sini yang bisa kita terapkan ke dalam objek kita. Dan bila Anda mempunyai suatu program 3ds Max yang cukup lengkap, tentunya Anda akan mempunyai material library ya. Kalau saya pilih material library ini, nah ini dia. Ini kebetulan maps ya, masih dalam keadaan maps yang aktif. Ini untuk materialnya. Ya, sudah ada yang berbentuk seperti tembok ya, bricks. Terus ada constraint. Kita lihat lagi bagian bawah. Sudah ada beberapa material di dalam sini yang sudah disediakan.
ya. Anda boleh meramu ulang material Anda ataupun Anda boleh mengambil dari sini. Oke. Nah, saya akan mencoba di dalam material library ya, untuk bagian map saya hilangkan dahulu. Mungkin saya akan mencoba ini ya, concrete brown. Saya pilih, saya tinggal drag aja masuk ke dalam material yang masih standar ini, lalu lepas. Otomatis bentuknya akan seperti ini. Ini saya tutup dulu ya, material map browsernya. Anda perhatikan kalau kita mau meng-apply-nya ke dalam sebuah objek, ada dua cara. Klik, tahan, lalu drag masuk ke dalam suatu objek. Atau Anda pilih objeknya, ya, misalkan ada beberapa objek, Anda pilih objek yang dimaksud dan masukkan atau tekan tombol Assign Material to Selection. Saya akan coba klik. Nah, ini dia. Ya, Anda melihat perubahan warna yang terjadi, biarpun tidak diperlihatkan bentuk aslinya. Kalau Anda ingin melihat bentuk asli ataupun material yang asli yang telah masuk ke dalam objek ini, Anda tinggal klik pada bagian Show Map in Viewport. Klik sekali, ini dia hasilnya. Menggunakan Show Map in Viewport, Anda juga harus hati-hati ya, karena kalau banyak objek yang sudah Anda berikan material dan setiap objeknya Anda perlihatkan material ataupun maps di dalamnya dengan Show Map in Viewport ini, tentu nantinya akan memperlambat kinerja dari VGA card Anda. Jadi yang Anda perlukan saja atau yang ingin Anda lihat seperti apa yang Anda nyalakan. Atau mungkin untuk temporary. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Saya akan klik pada bagian material yang masih standar ya. Coba sekarang Anda perhatikan pada bagian shader basic parameter. Secara defaultnya itu adalah blend. Nanti akan saya beritahukan apa aja kegunaan dari daftar di bawah ini ya. Blend adalah sebuah material yang standar. Misalkan Anda lihat pada basic parameter ya, ada bagian deface. Mungkin sini saya akan klik 2 kali ya. Kalau kita klik 2 kali, nanti akan keluar. Nah, akan lebih jelas lagi Anda melihatnya ya. Nah, ini kalau saya klik pada bagian deface, klik sekali, kita akan masuk ke dalam pilihan warna. Ya, di mana kita bisa memilih warna. Anda lihat ya perubahan yang terjadi di sini. Kita tinggal pilih saja begini, ataupun lebih tua tinggal tarik ke atas ya warnanya. Selain Anda bisa merubah warna, Anda juga bisa memakai self illumination untuk membuatnya lebih agak glow ya. Lalu ada opacity untuk membuatnya transparan. Mungkin akan lebih jelas kalau Anda mengaktifkan background. Seperti ini. Anda lihat ya, transparan. Lalu pada bagian bawah, ada bagian namanya specular highlight. Ya, kalau kita nyalakan, Anda bisa melihat beberapa bagian agak sedikit terang. Ya, jadi semacam berkilau. Ini bisa Anda atur di bagian specular level, glossiness, ya, bagian kecilnya diambil misalkan, dan soften untuk membuatnya agak lebih lembut lagi. Sekarang kita akan beralih ke pengertian shader basic parameter pada bagian daftar ini. Ya, pada bagian shader basic parameter, Anda lihat kita bisa mengaktifkan wire. Ya, bentuknya akan seperti ini. Two side dan facet. Facet jadi nggak smooth ya bentuk dari ininya. Nah, mari sekarang kita beralih ke dalam shader basic parameter untuk daftar pada bagian ini. Blend, Anda sudah tahu bahwa kita pemakaian standar. Ada berbagai macam model lain seperti anisotropic ya. Anisotropic ini biasanya kita gunakan untuk sebuah metal ya, warna-warna metal gitu, bentuk ataupun logam atau apa, kita biasanya memakai anisotropic ini. Di sini Anda lihat bahwa kita mempunyai 4 level dari specular highlight. Anda bisa cek pada bagian ini, naikkan. Ada glossiness ya, hasil dari glow yang dibuat. Anisotropy ya, Anda lihat.
Bahkan kita bisa mengorientasinya ya, bisa memutarnya. Ini dia yang pada bagian anisotropik. Ada lagi metal. Ini adalah sebuah bentuk material ya, ataupun jenis material yang sudah lama, tapi masih ada sampai sekarang. Biasanya dibuat untuk pembuatan warna metal yang agak gelap kalau menurut saya. Ya, jadi Anda bisa, ininya sama saja parameternya. Specular levelnya kebetulan hanya 2 level di sini yang bisa kita gunakan seperti ini. Dan kita lanjutkan ke dalam multilayer. Nah, ini dia yang lebih bagus. Multilayer biasanya kita ataupun saya gunakan untuk membuat atau mengecat bodi dari sebuah kendaraan ya, baik itu mobil ataupun mungkin pesawat terbang ya, ataupun kapal-kapal luar angkasa. Biasanya saya menggunakan ini. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 buah macam specular layer. Pertama, bahkan Anda bisa memberikan warna yang berbeda. Ya, klik pada bagian color. Misalkan saya akan memberikan warna merah. Anda lihat ya hasilnya seperti apa di sini. Kita bisa mengatur anisotropinya seperti apa, orientasinya juga, levelnya agak diperbesar, glow-nya. Dan bahkan dengan warna kedua, ini warna putih ya, kebetulan standarnya, kita bisa tambahkan dengan warna lain. Misalkan saya akan memberikan warna biru. Levelnya kalau saya naikkan, Anda akan melihat ya bentuknya seperti apa, campuran antara 2 buah warna ini. Lihat. Kita lanjutkan ke daftar berikutnya. Berikut ada Oren Nayar Blend. Ya, Oren Nayar Blend ini nggak beda jauh ya. Di sini justru memberikan suatu warna yang agak smooth kalau saya bilang ya. Oren Nayar Blend ini biasa saya gunakan untuk memberikan warna pada sebuah skin ya, atau suatu pakaian atau apa. Pokoknya warna yang tidak pas untuk suatu hal yang glow ya, ataupun yang bercahaya. Lanjutkan Pong. Anda mungkin para desainer grafis sudah tahu ya, Pong itu sudah lama sekali dipakai, standar sekali yang ada di sini. Terus ada lagi ini Strauss. Strauss ini adalah gabungan antara warna metal dan blend ya, di mana Anda bisa lihat di sini kita bisa menampilkan warna metal yang agak tua ya. Kita lanjutkan ke translucent shader. Translucent shader ini cukup menarik, di mana di sini kita bisa membuat suatu benda yang glow di dalam kegelapan, atau istilah kerennya itu glow in the dark ya. Misalkan pada bagian translucent colornya, kalau saya ganti dengan warna yang lain, misalkan warna kuning, Anda akan melihat perbedaannya. Ya, ada opacity-nya. Specularnya bisa dicoba. Nah, itulah ya beberapa contoh dari jenis-jenis shader basic ya. Kita bisa coba satu persatu, bisa kita terapkan kepada objek kita nantinya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa kita bisa terapkan dengan cara mengklik lalu drag ke dalam objek seperti ini. Ya, kalau Anda aktifkan ya, kadang beberapa material tidak bisa diaktifkan secara langsung. Anda bisa lihat di viewport ya, biarpun Anda sudah mengaktifkan show map in viewport. Anda bisa meminta bantuan atau ingin melihat hasilnya sementara pada bagian render ya. Di sini ada 2, render scene dan quick render ya. Di bagian quick render kalau saya klik, ini dia hasilnya. Seperti ini penerapannya pada sebuah objek dengan memakai model shader seperti translucent. Jadi Anda bisa pada bagian viewport manapun, misalkan Anda ingin perbesar dahulu, lalu Anda ingin rotate, baru Anda ingin lihat seperti apa, Anda bisa klik pada quick render jika show map in viewport tidak aktif ke bagian viewport. Jadi akan mengikuti bentuk ataupun arah dari viewport kita gitu. Misalkan viewport ini bentuknya objeknya menghadap ke mana. Kalau kita quick render ya, dia akan mengikuti hasilnya seperti ini.